Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang, Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. buka hati, Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. pulihkanku, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Shalom dan selamat pagi kepada sidang jemaat yang berada di rumah masing-masing. Kita ucapkan selamat datang untuk kebaktian hari Minggu untuk sidang jemaat Gereja BEM Bandar Bintulu Bahasa Malaysia. Dan kita menyatakan kesyukuran kita kepada Tuhan kerana Tuhan membuka jalan bagi kita untuk kembali menyertai kebaktian kita. Walaupun Tuhan masih menghadkan kita untuk mengadakan kebaktian melalui alam maya, tapi kita tetap bersyukur kerana kita masih mempunyai ruang, masih mempunyai peluang untuk menyertai kebaktian. Kita juga menyatakan kesyukuran kita pada pagi ini kerana kes-kes COVID di daerah Bintulu menunjukkan tanda-tanda berkurangan. Okay, kita sangat bersyukur untuk keadaan ini. Dan sejak beberapa hari ini kesnya berada dalam keadaan yang terkawal. Dan kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan terus bercampur tangan dalam keadaan ini. Supaya satu hari nanti kita akan kembali ke gereja untuk bersekutu bersama teman-teman seiman. Okay, itulah harapan kita, itulah kerinduan kita semua. Okay, tidak ada yang lebih boleh dikatakan menyeronokkan berada bersama dengan Tuhan apabila kita bersekutu bersama dengan keluarga kita, yaitu keluarga Kristus di gedung ini. Dan pada pagi ini saya ingin maklumkan hamba Tuhan Reverend Robin Atto akan membawa firman Tuhan dan tim Praise and Worship akan dipimpin oleh adik Christine. Dan sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini, saya juga ingin memainkan peranan sebagai orang pendidikan, khasnya kepada ibu bapa, ingin menyatakan bahawa anak-anak kita perlu kita jaga juga berterusan sehinggalah 31 Ogos. Okay. Kerana sekolah hanya akan dibuka semula pada 1 September, itu pun untuk tingkatan 5 dan tingkatan 6. Bagi yang lain akan dibenarkan berperingkat-peringkat mengikut keadaan COVID di Malaysia. Jadi bagi ibu bapa memang kita sedar betapa besar tanggungjawabnya untuk menguruskan anak-anak di rumah khasnya dalam soal pendidikan. Tapi kita tahu bagaimana Tuhan melihat kepentingan pendidikan dalam hidup, maupun pendidikan syurgawi maupun pendidikan duniawi ini. Okay, namun demikian kita serahkan perkara ini kepada Tuhan bahawa kita sebagai ibu bapa diberi kekuatan dan kemampuan untuk memastikan anak-anak kita tetap teguh, tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran atas talian. Baik, sebelum kita memulakan ibadah ataupun mendengar firman Tuhan dan juga melakukan praise and worship, saya ingin membawa kita dalam rujukan di Mazmur 33 ayat 1, bermula dari ayat 1 di bawah tajuk kecil, Puji-pujian kepada Allah Israel.
Bersorak-sorailah hai orang-orang yang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang yang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Allah itu benar, segala sesuatu yang dikerjakan dengan kesetiaan. Baik, mari kita berdoa. Ya haleluya Bapa kami di syurga, Bapa yang kami puja, Bapa yang kami pertinggikan dalam hidup. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang mengatur segala perjalanan hidup kami. Engkau yang mengetahui baik buruk dalam perjalanan hidup kami, Tuhan. Dalam musim pandemik ini, Tuhan, Engkau telah menjaga dan memelihara kami. Engkau telah melindungi kami dan Engkau telah menjauhkan kami daripada pencobaan-pencobaan dunia ini, Tuhan. Kami bersyukur untuk Tuhan, kerana Engkau sentiasa memerhatikan keadaan kami. Kami juga tahu, Tuhan, Engkau mempunyai rencana Engkau sendiri bagi teman-teman yang harus melaluinya dalam keadaan yang agak mencabar. Tapi kami tahu Tuhan bersama dengan Engkau, pasti ada jawapan yang indah, pasti ada jawapan yang terbaik Tuhan. Kami melihat ini sebagai satu ujian yang Engkau berikan kepada kami untuk mengukur dan melihat kesetiaan kami kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang menguji kami dari segi iman kami terhadap Engkau Tuhan. Dalam apa jua keadaan Tuhan, kami tetap akan setia kepada Engkau Tuhan. Kami sentiasa akan berimankan kepada Engkau Tuhan. Kerana Engkaulah satu-satunya fokus kami dalam hidupan kami Tuhan. Engkaulah yang telah mengaturkan hidup kami sekian lama. Engkaulah yang telah menyusun perjalanan hidup kami Tuhan. Kami telah melalui pelbagai pencobaan, tapi kami tidak gentar Tuhan. Kerana kami tahu Tuhan, Engkau bersama kami. Engkau memimpin kami Tuhan. Engkau telah memikul kami di atas bahu Engkau Tuhan melalui cabaran-cabaran ini Tuhan. Sebab itulah pada hari ini Tuhan kami tetap bersukacita Tuhan. Kerana Engkau tetap bersama kami Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan kami ingin menyerahkan Reverend Robin Atto ke tangan Engkau Tuhan. Agar Engkau menggunakannya secara luar biasa Tuhan. Untuk berbicara akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Anak-anak kami yang akan memimpin puji dan sembah dan anak-anak kami yang akan bermain muzik Tuhan, kami serahkan mereka ke tangan Engkau Tuhan. Hebatkan bakat berkat yang Engkau telah berikan kepada mereka, agar mereka dapat lakukan nyanyian dan bermain muzik semata-mata untuk memuliakan nama Engkau di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan dikembalikan kepada Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Okay, kita teruskan kepada tim Praise and Worship. Okay, puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan kita yang baik. Dia sungguh baik. Amin. Oh. Mari masuki gerbangnya. Come on. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya
Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia 17 sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes Lord. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus mampu melakukan segalanya untuk kita. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
Yesus, kami datang di hadapan-Mu pada hari ini. Kami ingin nyatakan kerinduan kami, bahwa kami rindu untuk diam di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Thank you Lord. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Thank you, Jesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, kita memuji Tuhan karena kesempatan kembali untuk kita bersama-sama dalam ibadah dengan apa saja cara. Dalam keadaan ini kami mengucap sabas kepada seluruh jemaat Tuhan yang berada di tempat masing-masing mengikuti ibadah ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bertajuk strategi mengatasi cabaran hidup. Strategi mengatasi cabaran hidup. Petikan terambil dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 13. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicoba oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang mengembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jemaat yang kami kasihi,
Strategi mengatasi cabaran hidup ini sesuatu yang paling penting yang kita perlu pelajari dan perhatikan. Untuk kita meneruskan perkara ini, orang yang berperang akan menyusun strategi bagaimana mereka akan lakukan serangan terhadap musuhnya. Dia menyusun strategi bagaimana mencapai kemenangan kepada musuh. Sama juga dengan para atlet atau pemain juga akan menyusun strategi mereka bagaimana mereka mencapai kemenangan terhadap lawannya. Ini sering penting sekali kita lihat strategi. Dengan sebab itu penting sekali ada strategi bagaimana mengatasi cabaran hidup kita di dunia ini. Firman Allah ini memberi beberapa strategi untuk mengatasi cabaran hidup seperti berikut ini. Perkara yang pertama, terima cabaran ini sebagai sebagian hidup manusia. Ayat 3 dalam bacaan kita. Terimalah cabaran hidup ini sebagai sebahagian hidup manusia. Jangan mempersalahkan Tuhan, jangan mempersalahkan manusia atau siapa saja. Jangan bersungut, jangan mengutuk. Ayat itu mengatakan pada ayat 3 bahwa kita ditentukan untuk itu. Ada terjemahan yang lebih tepat lagi. Allah mengizinkan kita untuk hadapi cabaran. Oh, ini saya senang dengan terjemahan ini. Allah yang mengizinkan. Bukan Allah memberinya, tetapi Allah mengizinkan kita melalui semua cabaran ini. Rasul Paulus juga mendorong jemaat Tuhan tentang hal mengatasi cabaran. Jemaat di Antioquia, kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 22, firman Tuhan mengatakan, supaya mereka bertekun di dalam iman di tengah-tengah penderitaan atau penganiayaan. Betapa pentingnya kita tahu bahwa cabaran hidup adalah bahagian hidup di dunia ini. Demikian juga firman Tuhan menasihati, Rasul Paulus menasihati jemaat yang ada di Efesus supaya jangan tawar hati untuk melewati pelbagai keadaan. Jangan tawar hati. Saudara yang kami kasihi, firman Tuhan mengatakan tentang bahwa Kristus sudah mengalami perkara ini, hadapi cabaran dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 21. Bahwa ini akan memurnikan iman semua orang percaya di dalam pembentukan melalui kesengsaraan atau cabaran hidup, akan membuktikan kemurnian iman setiap Anda dan saya. Ini perkara pertama. Strategi mengatasi cabaran hidup yang pertama ini, kita terimalah seluruh cabaran ini sebagai sebagian hidup kita manusia di dunia ini. Strategi yang kedua, tolak bisikan iblis yang mengambil kesempatan. Ayat 5 mengatakan menolak bisikan iblis yang menggoda, yang mau mengambil kesempatan di dalam kesempitan kita. Jemaat yang kami kasihi, mudah sekali kita ini bingung, mudah sekali kita ini dicoba digoda di dalam kesulitan cabaran kita. Iblis meragukan Hawa dalam sejarah Alkitab. Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Iblis datang untuk mengambil kesempatan di dalam keadaan Hawa bersendirian. Dia meragukan iman Hawa terhadap Allahnya. Allah yang memberi berapa perkara penting. Tetapi sekarang iblis meragukan dia tentang ini. Iblis itu meragukan kepatuhan Hawa terhadap firman Allah. Dia mau mengubah arah pikiran supaya kesetiaan mematuhi perintah atau firman Allah itu diragukan. Demikian iblis di dalam kesempitan kita. Dia selalu
mengambil kesempatan untuk menggoda kita. Tapi sekarang langkah kedua ini menolak bisikan ini. Saudara, waktu perjamuan malam murid Yesus yang terakhir dengan dia, ada firman Tuhan dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Dikatakan Yesus menunjukkan kepada Petrus atau Simon bahwa iblis datang menampi kamu seperti gandum. Lalu Petrus ini juga memperingatkan jemaat Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Iblis itu datang mengaum mencari siapa yang dapat ditelannya. Betapa hebatnya kesempatan yang dipakai iblis. Saudara, jemaat yang kami kasihi, mudah sekali kita ini dicoba di masa seperti ini. Saat pandemik ini karena tidak boleh berkumpul bersama, karena tidak boleh bergaul dalam apapun aktiviti, maka mudah sekali hati kita tawar. Jadi tolaklah bisikan itu. Supaya iblis tidak boleh mengambil kesempatan di dalam keadaan-keadaan tertentu ini. Strategi yang ketiga, mengatasi cabaran hidup ini. Yang ketiga ini, hadapi cabaran dengan doa. Ayat 10. Ayat 10 ini mengatakan, siang malam kami berdoa, sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang padamu. Doa ini suatu hal penting dalam mengatasi cabaran, merupakan satu strategi. Doa yang benar ada kuasa. Yakobus 5 ayat 16, seorang bernama Elia, dia orang biasa. Namun pada masa itu dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah supaya hujan tidak turun. Lalu berlakulah suatu kuasa. Hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Kemudian genap jumlah waktu itu. Maka dia berdoa lagi. Hujan turun dari langit supaya menyuburkan tanah. Doa orang yang benar itu besar kuasanya. Strategi menghadapi cabaran hidup ini harus dengan doa. Ini perkara ketiga. Supaya dengan berdoa ini ada kuasa besar yang boleh mengubah keadaan untuk mengatasi seluruh keadaan cabaran hidup ini. Firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi. Filipi pasal 4 ayat 6. Dia menasihati jemaat yang ketika itu dalam penganiayaan, dalam kesulitan dan ada cabaran mereka tertentu tidak sama dengan cabaran kita hari ini. Dia katakan, nyatakanlah keinginan hatimu kepada Allah dalam doa. Jemaat yang kami kasihi, apapun keadaan kesulitan kita, mari nyatakan hati kita, keinginan kita, kehendak kita kepada Allah dalam doa kita. Ini penting sekali. Rasul Yakobus menasihati orang Kristen. Dalam ayat ini dia mengatakan, yang menderita haruslah dia berdoa. Pasal 5 ayat 13. Kalau ada orang di antara kamu yang menderita, haruslah dia berdoa. Betapa pentingnya doa itu untuk setiap umat Tuhan dalam hadapi cabaran hidup ini. Dan perkara yang keempat, strategi yang keempat mengatasi cabaran hidup ini adalah bergantung kepada kekuatan dari Allah. Tidak ada seorang pun yang boleh hidup dan berdiri sendiri tanpa kekuatan dari Allah. 1 Tesalonika 3 ayat 13, kita melihat ayat ini dikatakan, hadapi cabaran dengan sabar dan hati yang kuat. Kekuatan itu bukan dari pribadi, bukan dari nama gereja, bukan daripada jumlah tahun kita menjadi orang Kristen. Tetapi kekuatan itu datangnya daripada Allah.
Kita mampu atasi oleh karena Allah beri kekuatan bagi kita. Ayat itu mengatakan, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat. Dalam kehidupan ini kita tidak bercacat, tetapi kudus menjelang hari Tuhan Yesus datang kembali di dunia ini. Bergantung penuh kepada kekuatan dari Allah. Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma. Roma pasal 8 ayat 9 mengatakan, hiduplah dalam roh Allah. Roh Allah itu pegang kendali, pegang handle hidup kita. Tidak ada seorang yang mampu, karena ada dua hal dalam diri kita. Roh Allah dan roh daging ini. Kalau kita memberi waktu banyak melayani keinginan kita, kita akan jatuh dan tidak kuat. Tetapi kalau kita beri roh yang mengendali hidup ini, kita akan mampu melawan musuh daging ini. Jemaat yang kami kasihi, berilah hidup ini untuk dipimpin oleh Roh Allah. Biarlah Dia yang pegang kontrol hidup Anda dan saya. Kita mampu mengatasi semuanya. Roma 12 ayat 12 mengatakan, berharaplah kepada Allah. Dalam kehidupan ini bergantung penuh kepada Allah itu. Tidak ada sandaran lain, tidak ada kemampuan lain, tidak ada percaya kepada siapa-siapa dalam hidup rohani di tengah-tengah cabaran hidup ini. Jemaat yang kami kasihi, saya simpulkan di sini, terimalah cabaran ini sebagai bahagian hidup kita manusia waktu berada di dunia ini. Yang kedua, menolak bisikan iblis yang mau mengambil kesempatan dalam kesempitan kita. Atasilah dengan doa. Atasi cabaran ini dengan doa. Nyatakan hati kita kepada Allah. Bergantunglah kepada kekuatan dari Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan kalau tidak ada pertolongan dari Tuhan di tengah hidup dunia ini. Jemaat yang kami kasihi, marilah ikuti strategi bagaimana kita mengatasi cabaran hidup ini. Hanya bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Allah Bapa kami yang mengasihi kami di tengah-tengah keadaan kami di dunia ini. Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, meteraikan dalam hati kami firman Allah. Jemaat Tuhan yang kami layani, dimanapun berada, Tuhan menyertai, memimpin, menguatkan kami, supaya tetap berpegang kepada kekuatan yang dari Allah. Lindungi semua orang, beri penghiburan kepada yang berduka, beri kekuatan pemulihan kepada yang mengalami kesulitan kesehatannya. Hari ini kami doakan seluruh keluarga kami, anak dan cucu kami dimanapun berada. Baik yang ada kendala atau kesulitan dalam ikuti pelajaran online atau apa saja cara. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memampukan kami untuk ikuti hidup yang dipimpin Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.